Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan sempurna, sehat, dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 4 orang yang telah mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai petobat-petobat baru. Ya, ada yang bersaksi dikarenakan mereka bertobat disebabkan oleh karena mempelajari Alkitab, mempelajarinya lebih dalam, tadinya skeptis, tadinya menghina, tadinya mengolok-olok, tapi setelah mempelajari Alkitab, membacanya secara sistematis, runut, dan hati-hati, akhirnya mereka terkesima, mereka terkejut betapa isinya begitu dalam, begitu teratur dan sistematis. Dan itu sangat berbeda dengan kitab suci dari agama mereka yang lama. Lalu ada seorang ibu yang dari Buddha, Nona ya, dahulu Nona, sekarang ibu. Ibu ini luar biasa sekali. Ketika menjadi seorang Kristen dan melayani Tuhan, keluarganya menghina dia, keluarganya memaki-maki dia, bahkan orang tuanya sangat skeptis dan menyatakan, apakah Tuhanmu bisa memberi kamu makan? Kalau setiap hari kamu ke gereja, dan ke gereja. Emangnya dari langit makanan langsung turun? Luar biasa sekali. Tapi akhirnya seisi rumahnya menjadi penyembah Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi dibaptis, dan akhirnya berjemaat di gereja. Luar biasa sekali perjuangannya. Dan ada seorang ibu yang luar biasa dari Muslim, karena perkawinan dia menjadi seorang Kristen, tetapi dia tidak bahagia karena dia merasa suaminya juga bukan seorang suami yang memiliki teladan yang baik, dan dia merasa dia hidupnya mulai tidak asik, tidak nyaman, sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya, ingin menghabisi hidupnya. Tetapi akhirnya dia tertolong saat anaknya dijamah Tuhan. Ya, keajaiban yang paling besar dialami adalah ketika anaknya mati, meninggal, Tuhan membangkitkannya dari mati. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Gue dulu Muslim, tapi gue harus jujur sama diri gue sendiri kalau gue nggak bisa hidup dalam aturan dan debat tafsir. Tapi, gue haus akan kebenaran yang benar-benar bikin gue kenal akan Tuhan. Awalnya, justru gue pengen ngajak cewek gue masuk Islam. Setiap ketemu, pasti gue selalu ngajak debat. Gue selalu mengatakan pertanyaan kayak gini. Kenapa Tuhan kalian ada 3? Kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus? Jika Tuhan kalian satu, kenapa kalian tuh sering nyebut dengan sebutan Yesus? Kenapa nggak Bapa, kenapa nggak Roh Kudus? Kenapa juga Yesus harus disalib, dan kenapa kalau dia Tuhan, dia nggak bisa membebaskan dirinya sendiri? Dan cewek gua selalu nggak pernah jawab pertanyaan itu. Dia cuma berkata, baca dulu aja Alkitabnya, nanti kita bahas. Dalam hati gua, lah kok kayak gitu? Lu ngeles aja ya, lu nggak bisa jawab pertanyaan gua. Tapi oke lah, gua coba buat baca, siapa tahu dia nggak berkutik dengan pertanyaan-pertanyaan gua yang lebih banyak lagi. Biasanya waktu bulan puasa gua tuh tadarusan, tapi kali ini gua coba untuk baca Alkitab pelan-pelan. Gua garisin ayat by ayat kayak gini. Ini bekas gua waktu baca Alkitab ya. Ini gua garisin ayat by ayat, gua poin-poinnya satu persatu sampai selesai. Banyak banget nih bekas-bekas gua renungin ya. Gua renungin siang dan malam, guys. Dan anehnya, pertanyaan yang selama ini gua tanyain, gua temuin semuanya dalam Alkitab. Bukan dari pendeta, bukan dari tafsir manusia, tapi firmannya sendiri yang langsung berbicara sama gua. Gua tanya sama diri gua sendiri, apa gua nggak paham Al-Quran meskipun gua udah hatam 7 kali? Kenapa tafsir dan mazhab bisa beda banget? Jika semuanya berkata paling benar, yang mana yang sebenarnya? Di titik itu gua sadar, gua nggak lagi cari aturan, tapi gua lagi cari Tuhan yang benar-benar bisa gua kenal. Gua pikir dulu Alkitab itu cuma kisah yang udah diubah-ubah oleh manusia. Tapi setelah gua baca perjanjian lama dan perjanjian baru, runtutan sejarahnya itu nyambung banget. Keturunan dari Abraham sampai Yesus jelas. Nubuatan digenapi satu persatu, gak pernah meleset. Gua kayak ngomong sama diri gua sendiri, ini tuh gak cuma kitab, tapi kayak rangkaian janji Tuhan dari awal sampai tuntas. Dan di situ gue mulai ngerti kalau hukum itu gak bisa nyelamatin kita. Hukum itu ibaratnya kayak cermin yang cuma nunjukin kalau manusia itu gak bisa lurus sendiri.
Gue juga dulu mikir kenapa Yesus bisa mati. Tetapi setelah gue pahami konteksnya, manusia dari dulu gak pernah bisa nurutin hukum. Di zaman Nuh, bahkan gak ada Taurat ya, tetap kacau. Dikasih Taurat makin kelihatan berdosa. Bahkan Paulus sendiri berkata, jika manusia tanpa hukum gak bakal sadar melakukan perbuatan dosa. Artinya apa? Manusia dari dulu emang gak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Dan Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah aturan, tapi dia menjadi hukum itu sendiri dan menjalaninya dengan sempurna. Dia membayar kegagalan yang dilakukan oleh manusia, makanya dia disebut anak domba Allah. Kalau dulu itu korban hewan untuk penembus dosa sementara, Yesus yang gak berdosa dijadikan korban sempurna untuk selamanya. Itu bukan kelemahan, tapi Tuhan yang turun tangan sendiri. Gue juga masih ingat pas pertama kali gue ke gereja dalam kondisi gue masih muslim ya. Gue ngerasa jadi orang paling berdosa, gue takut, gue ngerasa murtad, dan bahkan gue belum berani nyebut nama Yesus. Bahkan gue sampai harus pakai masker supaya orang-orang itu nggak ngeliat kegugupan gue. Tapi yang bikin gue bingung, gue ngerasa damai banget di situ. Intinya, perjalanan gue itu nggak instan. Gue garisin ayat by ayat, gue renungin setiap hari, sampai akhirnya gue sadar kalau penyalipan itu bukan bukti Yesus lemah, tapi bukti Tuhan sayang banget sama manusia. Gue gak mau hidup lagi di bawah tekanan tradisi, ritual, tapi gue mau hidup dengan iman bahwa Yesus tinggal dalam gue, iman bahwa kasih karunia lebih besar daripada usaha gue sendiri, dan di titik itu gue bilang, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau dalam hidupku. Gue juga masih belum sempurna, masalah gue juga masih banyak banget, tapi gue percaya Tuhan bisa ubah hidup gue pelan-pelan. Dan itulah alasan terbesar kenapa gue pindah. Akhirnya gue kenal dengan Tuhan yang gak cuma nyuruh, tapi turun langsung untuk nyelamatin hidup gue. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di sini aku mau bersaksi. Aku dari keluarga yang mayoritas papa mamaku dan keluarga besar mayoritas itu beragama Buddha. Di sana aku dari kecil playgroup TK itu aku sekolah di sekolah Katolik, dan aku punya satu tante yang emang terlebih dahulu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sana aku diajakin bukan komsel, sekolah minggu kayak gitu ya, waktu aku masih kecil sekitar 5-6 tahunan. Tapi di sana aku juga masih sering ikut papa mamaku ke vihara, ke lenteng kayak gitu. Dan saat aku usia 17 tahun itu sekitar SMP kayak gitu ya, di situ sekitar SMP gitu aku memilih untuk ikut baptisan air karena aku percaya ini pilihan aku, dan aku percaya juga gitu kalau papa mamaku pasti dukung. Waktu SMP itu aku ikut pelayanan sebelum aku memilih untuk dibaptis. Itu aku ikut pelayanan, ikut jadi WL, terus singer, ikut kur, terus tamborin kayak gitu. Aku melayani lah pokoknya ya. Dan aku dari pagi jam 8 itu aku udah berangkat setiap hari Minggu pagi-pagi untuk ibadah. Itu selesai sekitar jam 10-an. Habis itu aku makan siang, terus aku lanjut lagi. Aku lanjut lagi untuk ikut pemahaman Alkitab. Itu pemahaman Alkitab sekitar 1 jaman. Habis pemahaman Alkitab itu, aku lanjut lagi untuk ngajar sekolah minggu. Puji Tuhan ya bisa sampai ngajar sekolah minggu. Dan waktu aku ngajar sekolah minggu selesai sekitar 1 jam 2 jam aku ngajar sekolah minggu anak-anak kecil kayak gitu. Dan itu aku ikut remaja sorenya. Jadi 1 harian full itu aku melayani Tuhan, ibadah dari pagi sampai malam kayak gitu. Malamnya pun bisa pulang sampai rumah sekitar jam 8 atau 9 malam. Nah, di situ aku mau bilang, di situ saat aku pelayanan itu banyak banget sering dimarahin sama papa mamaku, itu mereka nggak support. Jadi mereka sering marahin aku, kayak
nggak percaya kalau Tuhan Yesus tuh kayak gini lah, kayak gitulah katanya gitu. Dan sempat bilang mamaku sama papaku sempat marahin aku karena aku pelayanan selalu pulangnya malam gitu kan. Dan sampai dimarahin, dibilang yang aku inget, emang Tuhan bisa kasih lu makan katanya gitu. Dan kan biasa orang Chinese kalau ngomong itu kebanyakan ada yang keluarga besarnya itu kebanyakan yang ada ngomong lu gua bukan aku kamu ya. Dan itu dibilang, emang Tuhan bisa kasih lu makan, lempar lu makan dari surga turun ke bumi katanya gitu. Aku sering banget diomelin kayak gitu kalau setiap pulang dari pelayanan. Dan ada firman Tuhan yang selalu aku ingat, itu satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Aku sering banget, dan aku tuh sering banget sampai berdoa gitu ya. Aku minta setiap hari, itu sekitar umurku 5-6 tahun itu aku sering banget berdoa. Aku bilang, meskipun sering ke vihara gitu ya, tapi aku percaya kalau Tuhan Yesus tuh Tuhan dan Juru Selamat aku. Setiap hari tuh, setiap malam tidur, aku selalu berdoa. Aku bilang, Tuhan Yesus, aku percaya, satu orang percaya, seisi rumah boleh diselamatkan. Aku bilang kayak gitu. Setiap doa aku selalu bilang, aku selalu sebut papaku, mamaku, engkau mau selamatkan kakekku, bungkungku gitu. Engkau mau selamatkan Tuhan Yesus. Aku percaya, aku selalu berdoa. Dan aku percaya nanti, suatu hari nanti, kita bisa kumpul gitu, di surga sama-sama. Kalau kita percaya, itu yang selalu aku bayangin. Selalu aku bayangin, kungkungku boleh percaya sama Tuhan Yesus. Papa mamaku juga boleh percaya. Jadi nanti suatu hari kalau kita meninggal, kita tuh bisa kumpul lagi, ketemu lagi gitu. Aku selalu berdoa kayak gitu. Waktu itu papa mamaku nggak support aku untuk pelayanan segala macam. Dan suatu ketika aku ngabarin papa dan mamaku. Aku bilang, Mama, Lili mau dibaptis. Dan aku tahu itu yang gerakin Roh Kudus gitu ya. Papa mamaku nggak ngelarang aku, lu nggak boleh dibaptis, lu nggak begini, enggak gitu. Aku tuh tadinya takutnya mereka nggak support gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh dukung aku. Dia malah nanya, kan aku minta temenin Mama, nanti Lili mau dibaptis, nanti temenin Lili ya ke gereja, lihat Lili dibaptis. Aku bilang kayak gitu. Dan papa mamaku langsung nanya, oh iya kapan lu mau dibaptis? Enggak yang bilang ngelarang aku atau segala macam, enggak gitu ya. Dan mereka langsung nanya seperti itu. Aku tahu itu Roh Kudus yang gerakin hati mereka gitu ya. Dan akhirnya aku dibaptis. Setelah dibaptis, kejadian setahun atau 2 tahun after aku dibaptis, itu ada satu kejadian, papa mamaku lagi naik motor sama adikku yang kecil, itu terjadi kecelakaan gitu ya. Dan aku bersyukur banget mereka, puji Tuhan, gak apa-apa gitu. Dan aku bilang sama papa mamaku, Mama, tuh bersyukur banget Tuhan Yesus yang tolong, aku bilang. Dan kejadian itu perlahan-lahan mamaku boleh kenal Tuhan Yesus, boleh percaya. Dan akhirnya dia mulai ke gereja mamaku, tapi gerejanya itu nggak satu gereja sama aku gitu ya, masih ke gereja bareng temennya kayak gitu. Tapi aku berdoa, pasti kita bisa sama-sama ke gereja bareng-bareng. Dan akhirnya awalnya mamaku yang ke gereja dulu. Aku selalu berdoa, papaku nih, tinggal papaku nih yang belum percaya nih gitu ya. Aku berdoa. Dan benar, firman Tuhan itu benar. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Dan doaku yang dari kecil yang aku selalu doakan gitu ya, itu nggak sia-sia. Doaku Tuhan Yesus kabulin. Papa mamaku boleh percaya Tuhan Yesus. Kungkungku juga meninggal saat itu percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan saat kungkungku sakit pun, aku doain dia yang biasanya marah-marah pun pas sakit dia terima gitu. Dan waktu papa mamaku mulai ke gereja bareng pelayanan, puji Tuhan banget papa mamaku akhirnya dibaptis.
dan mamaku boleh pelayanan gitu ya. Dan hidupnya untuk bersaksi. Hidup untuk bersaksi. Itu bener-bener banget mamaku alamin banget. Awalnya mamaku papaku keras gitu ya. Yang gak support aku waktu aku pelayanan. Dan akhirnya mereka boleh percaya, boleh Tuhan rangkul, boleh Tuhan peluk gitu ya. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Halo, Shalom Bang. 24 silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Shalom. Saya mau tanya dulu nih Bang, Bang Christ 24. Apakah Anda ini seorang Kristen Bang? Kristen Bang. Kenapa pakai masker Bang? Kita kan ngomong internal Kristen. Saya kebetulan berkabung Bang. Oh murtadin. Ya, Keluar dari agama Islam. betul. Abang keluar dari agama Islam. Bang, di sini itu sayangnya itu nggak boleh bohong-bohong Bang. Jadi boleh nggak kami tes Bang? Ya, silakan. Oke. Abang berapa lama jadi orang Muslim? Dari lahir sejak sampai umur 28. Dari lahir sampai 28 tahun menjadi seorang Muslim. Waktu jadi orang Islam, apakah Anda sholat, ngaji, baca Quran? Sesekali sih. Nanti kalau orang Islam ngomong, itu Islam-Islaman gimana? Pantesan aja dia keluar dari agama Islam. Orang dia saja nggak ngerti agama Islam. Gitu coba. Kalau ada orang Islam ngomong begitu gimana? Banyak juga yang begitu kok. Fakta itu. Oke. Tapi saya mau tes dulu Bang. Karena Ya. seorang Islam diuji bukan dari ketakwaannya. Seorang Islam diuji dari cara baca Al-Qur'annya. Silakan Bang. Silakan baca Al-Qur'an. Surat apa nih? Surat yang Anda ingat. Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah mah lumrah Bang. Jangan yang Al-Fatihah. Coba yang agak sedikit sulit. Ya, yang dihafal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ada lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sah ini muslimah. Muslim. Oke. Kenapa Bang Anda keluar dari kesesatan dan sekarang Anda menjadi seorang Kristen? Menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ya, belajar Bang. Karena Anda belajar ya. Misalnya Bang, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Yang membuat saya meninggalkan agama lama saya ya, karena kasih Kristus begitu besar kepada kita. Karena analoginya saja ya, gini. Kalau seorang bapak, dia kepada anak kandungnya, dia akan rela membersihkan kotoran anak kandungnya itu ya. Contoh anaknya dia pasti akan cebokin anaknya. Kalau bapak yang lain nggak akan mungkin mau, karena dia pasti jijik. Nah begitulah analoginya Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan dirinya untuk membersihkan kita dari dosa. Gitu Bang. Sementara dalam Islam tidak ada seperti itu Bang. Ya. Dalam Islam suruh cari jalan selamat sendiri ya. Iya Bang, dalam Islam kan kalau nggak sholat nanti disiksa dalam api neraka. Sholat. Ada yang telepon dia. Oke lah Bang, selamat. Saya ucapkan selamat. Anda sudah meninggalkan jalan yang salah dan Anda sudah datang kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat kepada Anda, Bang. Om, saya Rini, saya memberikan kesaksian tentang perjalanan saya bersama Tuhan Yesus. Di awal tahun 2013, saya mengikut Tuhan Yesus. Saya percayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Namun, saya sebelumnya agama seberang. Cuman saya percaya Tuhan,
masih setengah-setengah, belum sungguh-sungguh. Saya sampai hampir putus asa dan sampai saya diri waktu itu karena pernikahan beda agama itu menurut saya sesuatu yang percuma dan sia-sia yang mungkin nanti akhir kehidupan saya pun saya sudah tahu masuknya pun kemana. Saya hampir putus asa di situ. Saya waktu itu saya sudah punya anak umur masih beberapa bulan ya. Waktu itu saya mau mengikat saya di tangga. Pas pada waktu itu saya dengar tangisan anak saya. Saya membatalkan niat saya yang awalnya membunuh diri. Saya walaupun sudah masuk Kristen, tapi saya tidak percaya sepenuhnya ikut Tuhan Yesus. Saya masih belum percaya Tuhan itu ada. Tuhan Yesus itu Tuhan yang harus kita sembah. Selama perjalanan saya mencari kebenaran, saya selalu, Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus itu ada, tunjukkan kepada saya. Tuhan selalu bawa saya lewat mimpi-mimpi yang lama. Mimpinya itu saya berjalan jauh di kanan kiri dan gereja. Tapi saya selalu menemukan gereja di situ. Tidak sampai di situ saja. Saya masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Sampai saya mau keluar dari kekristenan saya berkali-kali. Karena saya masih belum percaya akan Tuhan. Masih belum percaya sepenuhnya. Pada waktu itu saya mau keluar dari Kristen. Saya kecewa sama Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menangkap saya kembali lewat firman Tuhan. Tuhan tangkap kembali selalu lewat firman-Nya. Beberapa kali saya mau pindah keluar agama ke Kristenan. Mau pindah lagi ke... Besok saya rencananya tuh mau sholat. Cuman ada kejadian. Saya tuh mau cuci piring sambil gendong anak saya yang masih bayi. Itu mangkok besar jatuh ke kaki saya. Kaki saya sampai sobek. Harusnya dijahit, cuman saya nggak mau jahit. Akhirnya dipakai obat saja. Itu sakit selama 3 bulan. Di situ saya tidak bisa melakukan apa yang hati saya inginkan, yaitu mau sholat, mau pindah agama lagi. Saya tidak bisa. Tuhan, banyak sekali perubahan-perubahan hidup saya bersama Tuhan Yesus. Karakter-karakter pun Tuhan banyak ubahkan, banyak Tuhan koreksi lewat firman-firman-Nya. Banyak Tuhan ubahkan, pemulihan-pemulihan keluarga pun banyak terjadi. Banyak terjadi pemulihan keluarga, dari keluarga suami, dari keluarga saya sendiri, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tuhan itu baik. Ada suatu kejadian, mujizat besar lagi yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Anak saya yang kedua, perempuan umur 2 tahun itu jatuh dari tangga lantai 2. Sempat masuk UGD. Anak saya, waktu jatuh itu, dalam keadaannya sudah tidak menangis dan badan sudah membiru semua. Di UGD saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat anak saya Tuhan. Kasih kesempatan buat saya sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak ini ya Tuhan. Saya selalu memuji menyembah di UGD itu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Engkau baik, sangat baik. Sampai pada waktunya anak saya di CT scan, puji Tuhan, Tuhan Yesus memang dahsyat, Tuhan Yesus memang baik. Tidak ada pendarahan di otak, tidak ada pendarahan di kepala. Puji Tuhan, anak saya selamat, sekarang sudah umur mau masuk 4 tahun. Itu mujizat luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Teramat baik, sekarang saya mau mempercayakan kepercayaan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan taruh Tuhan untuk keluarga-keluarga saya, karena saya sendiri sudah merasakan perjalanan bersama Tuhan itu seperti apa. Jalan kebenaran dan hidup saya sudah merasakan dan sudah menemukan jalan kebenaran itu. Saya rindu sekali keluarga besar saya juga dimenangkan sama Tuhan. Saya tidak mau selamat sendiri. Keluarga saya juga harus menang, harus selamat. Dan untuk orang-orang yang mungkin di luar sana yang keluarganya belum percaya, terus doakan keluarga-keluarga besar kita karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita harus banyak mendoakan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu masih banyak yang masih mencari kebenaran di luar sana. Kita harus banyak mendoakan mereka, agar mereka itu boleh menerima keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus, boleh menerima jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kecuali
lewat Bapa Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus itu Tuhan Allah Juru Selamat kami. Tuhan satu-satunya. Tuhan penebus dosa kita. Saya percaya Tuhan lewat mujizat-mujizat yang sudah Tuhan perlihatkan berkali-kali sampai saat ini. Pemulihan keluarga kecil saya pun terjadi. Hubungan suami istri, keluarga demi keluarga yang tadinya tidak harmonis, sekarang sudah mulai berangsur membaik, sudah mulai harmonis kembali. Satu lagi kesaksian dari saya. Terulang kembali saya mau berpindah ke agama. Namun Tuhan kembali perlihatkan di alam roh. Tiba-tiba saya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Keesokan paginya hati saya merasa damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan selama hidup saya. Itu ya Tuhan, mujizat Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan satu-satunya juru selamat dunia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari petobat-petobat baru ini. Dan mari kita terus berdoa, bersafaat, agar semakin banyak orang mengenal Kristus, mengalami kasih Kristus, mengalami jamahan Tuhan, dan akhirnya mengalami keselamatan kekal. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus. Kita bertugas hanya sebagai perantara kasih Tuhan, dengan bersaksi, dengan berdoa, dengan melayani jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka mengalami kasih Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat di dalam Tuhan, dan teruslah bersafaat, berdoa, dan bersaksi. Tuhan beserta kita dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.